Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Saudara Enos Kombong Padang STH. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekolah minggu. Hari ini kita memasuki minggu Prapaskah yang kedua. Menjadi kesempatan menghayati kasih Allah yang besar melalui penderitaan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah ini juga kita mensyukuri pertolongan Allah dalam pelaksanaan Pekan Anak Gereja Toraja dan HUT ke-71 Sekolah Minggu Gereja Toraja. Kita akan mengalami dan menghayati perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam tuntunan tema kebenaran berdasarkan iman. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian hari ini kurasa bahagia. Dengan penuh sukacita kita bertepuk tangan mengangkat pujian ini. Kita percaya ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam bagi kamu sekalian. Salam juga. Anak-anak siapa kita? SMGT. SMGT luar biasa karena Kristus.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat ini kita akan membaca Mazmur berbalasan. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-121, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan baca Mazmur berbalasan ini dengan kelompok kiri dan kelompok kanan. Mazmur pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dimulai dari kelompok kiri saya. Firman Tuhan, mari bersama-sama kelompok kiri saya, firman Tuhan, Tuhan penjaga Israel, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia takkan menjaga. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kidung Jemaat 438. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita mendengarkan dasatita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan,
atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memberikan perintahnya untuk mengasihi dengan benar. Namun seringkali kita tidak mengikutinya. Kita lebih senang memilih melawan Tuhan. Karena itu, marilah dalam kerendahan hati kita mengaku dosa kepadanya. Ya Tuhan Yesus, kami sudah bersalah, kami sungguh berdosa. Kasihani dan ampunilah kami. Dan tak berarti
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bersama-sama kita persembahan syukur kita kepada Tuhan melalui pundi persembahan. Oleh karena itu dengarlah nats persembahan dalam Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dalam terjemahan baru 2. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sembari pundi persembahan kita jalankan, bersama-sama kita mengangkat pujian Pudimi tu Kapenomban. Thank
Bersama-sama kita akan ada natura yang akan diuangkan. Ya, ada natura yang akan diuangkan. Ya, minta kesediaan Bapak Penatua Enos Palamba untuk memandu kita pada lelang pada saat ini. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah persembahan dari anggota jemaat dari hasil kebun sendiri. Ya, nah, melodi rebus teh bisa juga digoreng. Asli ini dari kebun sendiri, bukan dari pasar. Segar Bang Pak. Silakan. 50.000, 100, satu kali, 2 kali. Masih ada satu? 50.000, satu kali, 2 kali, 3 kali. Terima kasih yang sudah menguangkan, nanti diambil di sini. Bersama-sama kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami kumpulkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajarlah setiap kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 299. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, Kure sumangala kopuan, Kure sumangala kopuan, Tupuang masuk dan Kure sumangala kopuan. Bersama-sama pada saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama, solo dari adik Clarissa, dan yang kedua paduan suara eklesia kelompok 2. Secara berturut-turut dipersilakan.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini. Kami sehat, kami boleh datang beribadah. Dalam ibadah kami Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Alkitab melalui kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikannya, tolong orang tua, saudara, anak-anak untuk boleh mendengar dengan baik. Biarlah cerita Alkitab ini menjadi berkat bagi setiap yang hadir. Dalam Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Pembacaan berikutnya terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 4a. Panggilan Abram. Berfirman Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Amin. Pembacaan kita yang berikutnya terambil dari Roma pasal 4 ayat pertama sampai 5 dan dilanjutkan pada ayat 13 sampai 17. Di bawah judul Abraham dibenarkan melalui iman. Firman Tuhan. Jadi apa yang akan kita katakan? Apa yang telah diperoleh Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab sekiranya Abraham dibenarkan berdasarkan perbuatannya, ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kepada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Namun, kepada orang yang tidak bekerja, tetapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang fasik, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Ayat ke-13. Sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Sebab jika mereka yang hidup dari hukum Taurat akan mewarisi dunia, sia-sialah iman dan batallah janji itu. Sebab hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itu, janji tersebut berdasarkan iman supaya sesuai dengan anugerah. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa," di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian firman Tuhan. Jemaat bangkit berdiri, kita melakukan Hosiana. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus.
Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat secara jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikian sabda Tuhan. Kurre sumanga puang. Bapak Ibu Saudara, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap mimbar ini, karena hari ini kita ibadah lintas generasi, kita beribadah dengan anak-anak sekolah minggu, mohon izin, bolehkah saya turun dari mimbar ini? Boleh Bapak Ibu? Anak-anak sekolah minggu boleh? Baik, Shalom. Sekali lagi Shalom. Anak-anak sekolah minggu, apa kabar hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes.
Luar biasa, boleh kita beri aplaus Bapak Ibu untuk semangat anak kita. Kusangga lama sirik du kaki kelan nasa obang pas sekolah minggu le. Berkasus itu matang kusyul. Segenap orang tua saudara yang hadir, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan akan kita renungkan dalam satu tema. Saya butuh satu anak sekolah minggu, boleh ada yang maju ke depan bacakan kita tema. Faro, sini nak. Kebenaran berdasarkan iman. Terima kasih Faro, dapat hadiah. Oke, terima kasih. Saya butuh satu orang lagi, satu anak sekolah minggu yang bacakan tema bahasa Toraja. Yang depan dulu tadi, sorry, Salom tadi pertama, sini nak. Bahasa Torajanya ya? Bisa? Oke. Dibilang malolo tete dio kapa to nganan. Boleh aplaus Bapak Ibu. Thank you. Ya, jadi semoga melalui ini anak-anak kita mencintai bahasa ibu ya, Bapak Ibu, bahasa Toraja. Oke. Satu pertanyaan mengawali perenungan kita Bapak Ibu. Oke, bisa boleh next. Sabar ya Bapak Ibu. Jadi tema kita tadi dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Boleh next Kakak Wica? Tidak bisa. Oke. Kita perhatikan gambar Bapak Ibu, satu pertanyaan bagi kita. Apa yang akan kita lakukan ketika kita disuruh meninggalkan rumah kita, meninggalkan keluarga kita, meninggalkan semua harta kita, semua yang kita punya untuk pergi ke sebuah tempat yang tidak kita ketahui. Misalkan nih adik-adik sekolah minggu disuruh tinggalkan rumah, tinggalkan mama, papa, kakak, adik untuk pergi ke tempat yang tidak diketahui. Kira-kira mau atau tidak? Tidak. Orang tuaku saudara, ketika kita ada di posisi ini, kira-kira kita mau atau tidak? Tidak. Mungkin kita akan berkata bahwa orang setengah-setengah gitu. Orang tidak full yang mau meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya untuk pergi ke sebuah tempat yang ia tidak tahu. Tentu ada kelainannya atau ada gangguannya. Nah, orang tua ke saudara, tapi Alkitab bilang begini, ada satu orang yang ternyata mau melakukan itu. Dia mau tinggalkan keluarganya, semua yang ia punya untuk pergi ke sebuah tempat yang dia tidak ketahui. Anak sekolah minggu ada yang tahu siapa nama tokoh Alkitab? Melona? Sofi, sorry. Sorry. Ini banyak kali dibahas tadi ya. Abraham 100 ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ada anak sekolah minggu yang tahu apa arti nama Abraham? Tidak ada? Tidak ada? Terbuka untuk orang tua, siapa? Oke, Mama Dea. Oh sorry, siapa? Katanya anak-anak mundur lah, nanti orang tua, tenang. Iya. Bapa dari banyak bangsa. Ini berdasarkan terjemahan baru 2. Iya, jadi betul. Bapa dari banyak bangsa. Kalau terjemahan sebelumnya dikatakan Bapa semua orang percaya. Kira-kira ada yang tahu kenapa Abraham disebut sebagai Bapa semua orang percaya? Sekolah minggu ada? Orang tua ada? Kalau bingung kita simpan saja dulu soalnya. Nanti kita jawab bersama. Tahu? Tidak? Oh tidak? Tidak tahu. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi Abraham ini pernah mendapat panggilan dari Tuhan. Abraham, tinggalkan rumahmu, tinggalkan keluargamu, tinggalkan hartamu, semua yang kau punya ke sebuah tempat yang akan kutunjukkan. Dan Tuhan bilang begini, aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Engkau akan kuberkati dan engkau akan jadi berkat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Abraham tidak tahu
kemana Tuhan akan menyuruhnya pergi. Tapi kemudian dia tetap mau taat, dia mau tetap percaya pada apa kata firman Tuhan. Lalu kemudian Abraham membicarakan semua hal tersebut kepada istrinya. Anak sekolah minggu, siapa nama istri Bapak Abraham? Ayo, Rara. Siapa namanya, Nak? Sarah. Iya, Sarah. Oke, 100 dapat stiker ya. Oke, thank you. Ya, namanya adalah Sarah. Jadi singkat cerita, mereka kemudian mengemas semua hal barang-barang yang akan dibawa. Mereka mengemasnya. Lalu kemudian tibalah waktunya mereka berangkat ke sebuah tempat yang Tuhan tunjukkan. Jadi saat berangkat Bapak Ibu Saudara, Abraham membawa, Sarah istrinya membawa para pelayannya dan juga dikatakan bahwa dia membawa satu ponakannya. Ada anak sekolah minggu yang tahu siapa nama anak ponakan yang dibawa Abraham? Itu jelas tadi. Nata boleh? Oh, nanti gantiannya. Sorry. Lot 100. Boleh sini? Ini boleh. Terima kasih. Itu jelas tadi ya di Kejadian 12 ayat 4. Lot. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi Abraham karena imannya, karena kepercayaannya pada perintah Tuhan, maka kemudian dikatakan bahwa Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Jadi bisa kita bayangkan ya, Abraham tidak pikir panjang, dia tidak protes, saya tidak mau Tuhan, hartaku sudah banyak, mas saya harus tinggalkan, saya tidak mau. Tapi dia tidak protes sama perintah Tuhan. Karena hal inilah maka Bapak Ibu, di bacaan utama tadi Roma pasal 4 ayat 3, boleh kita baca sama-sama 2, 3. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi jelas Abraham dibenarkan Tuhan karena imannya, kepercayaannya kepada Tuhan, bukan karena perbuatan baik yang Abraham lakukan. Misalkan Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekolah minggu, Tuhan membenarkan Abraham berdasarkan perbuatan baik. Kira-kira menurut kita Abraham akan lolos? Akan lolos atau tidak? Kalau saya mau mengatakan tidak. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Abraham juga pernah melakukan suatu dosa. Jadi waktu di Mesir Bapak Ibu kita ingat, waktu di Mesir Abraham bilang begini, bilang sama Abimelek, ini Sarah, dia bukan istriku, tapi dia saudaraku. Dia sudah berbohong kan? Dosa selanjutnya Bapak Ibu, dia pernah mengambil seorang pelayan, seorang budak Sarah untuk kemudian menjadi istrinya. Ada anak sekolah minggu yang tahu siapa nama budak pelayan Sarah waktu itu? Ada? Tidak ada? Kakak kasih inisial H. Mana? Sini nak, yang mana? Malu-malu? Ada yang tahu? Tidak ada? Sini nak. Belum cita tadi itu? Iya, sini. Si Pokadan, sini Mi, biar Mi. Siapa namanya? Nawa. Hagar. Oke, 100, thank you. Hagar tawa. Meskipun ada dengar dari temannya. Jadi dosa yang kedua, Abraham tidak sabaran. Kan Tuhan sudah bilang akan kukasih kau anak. Tapi karena tidak sabar dia mengambil Hagar. Jadi dua dosa tadi ya, dia pertama tadi tidak jujur, dia bohong. Yang kedua dia tidak sabaran. Jadi Bapak Ibu, seandainya Tuhan mau membenarkan Abraham melalui perbuatan baik, sebenarnya Abraham tidak lolos. Kenapa? Dia sudah pernah melakukan dosa, dia sudah pernah berbohong, dia sudah pernah tidak sabaran. Jadi jelas bahwa hanya karena imannya kepada Tuhan, maka Abraham dibenarkan Tuhan. Nah, orang tuaku saudara, bagaimana firman Tuhan mau kita bawa pulang? Kita mau belajar dua hal. Kita baca sama-sama poin 1, 2, 3. Keselamatan adalah anugerah. Boleh ucap sama samping kiri kanan 2, 3. Keselamatan adalah anugerah. Pernah mendengar istilah sola gracia? Ada anak sekolah minggu yang tahu apa artinya sola gracia? Ada? Ada yang bernama Grace?
Untuk orang tua apa artinya sola gracia? Tidak ada? Hah? Boleh diperbaiki? Sola fide kalau hanya karena iman. Tapi ini sola gracia. Jawabannya rame-rame jadi susah bagi hadiahnya. Boleh? Dela? Fania, Fania. Sini. Hanya oleh anugerah. Hanya oleh anugerah, betul, 100. Terima kasih. Nah, boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu Efesus 2 ayat 8 sampai 9. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelas ya, ternyata kita selamat bukan karena perbuatan baik. Bukan karena pekerjaan kita, bukan karena usaha kita, tapi semata-mata karena pemberian Tuhan yang kemudian kita terima melalui iman. Nah, orang tuaku, saudara, anak-anak sekolah minggu, ini alasan kenapa Bapak Paulus tulis surat kepada jemaat di Roma. Karena saat itu orang Roma punya paham seperti ini, punya pendapat seperti ini. Kita diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Itu di Roma tadi ya, kita diselamatkan karena berbuat baik. Paulus katakan, oh enggak, bukan hukum Taurat, bukan perbuatan baik yang menyelamatkan kita, tapi semata-mata karena iman kita kepada Kristus. Kalau begitu orang tuaku, kalau kita diselamatkan karena iman, karena kepercayaan, bukan karena perbuatan baik, maka apakah itu berarti kita tidak harus berbuat baik? Karena bukan perbuatan baik yang menyelamatkan kita, apakah kita tidak perlu berbuat baik? Kira-kira menurut kita bagaimana? Untuk menjawab ini kita baca poin yang kedua. Poin yang kedua, 2, 3. Mensyukuri keselamatan dengan berbuat baik. Ucap sama samping kiri kanan, 2, 3. Mensyukuri keselamatan dengan berbuat baik. Bapak Ibu pernah tidak mendengar orang bilang begini, namanya kami tak kimale mak gereja, namanya kami tak kimale mak kumpulan, yang penting mak patongan kan. Pernah dengar Bapak Ibu? Biar kami tidak pergi gereja, biar kami tidak pergi kan kumpulan, yang penting percayakan sama Yesus. Betul Bapak Ibu, bukan perbuatan baik yang kemudian menyelamatkan. Tapi sekali lagi adalah kita harus terus berbuat baik karena kenapa? Ini sebagai wujud bahwa kita mensyukuri keselamatan yang Tuhan telah beri. Makanya firman berkata Bapak Ibu, sebab, kita baca sama-sama 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Adakah orang tua yang tahu di mana diambil ayat ini? Karena sekolah minggu mungkin tidak akan tahu. Tidak ada. Kalau tidak ada diambil dari Yakobus 2 ayat 26. Jadi iman tidak cukup bahwa saya percaya, tidak. Tapi iman kata firman harus dibuktikan melalui perbuatan hidup kita. Sekali lagi orang tuaku, saudara, betul bahwa kita berbuat baik bukan supaya selamat. Tapi sebaliknya, karena kita sudah diselamatkan, maka kemudian mensyukuri keselamatan kita berbuat baik. Orang tuaku, saudara, kalau saudara-saudara kita di seberang mereka ada paham seperti ini. Ada yang namanya sistem pahala, sistem amal. Pernah dengar? Kita rajin ibadah supaya kita dapat pahala. Kita rajin bantu orang supaya dapat pahala. Kita rajin melakukan kebaikan supaya dapat pahala. Apakah dalam kekristenan ada pahala Bapak Ibu? Ada. Saya mau katakan tidak. Kenapa? Sejak kapan pahala ini ada, maka kita akan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, sudah miku bantu gereja itu Tuhan. Banyak sekali orang ku tolong Tuhan. Saya kurang baik apalagi Tuhan. Dan sadarkah kita kalau kita bisa melakukan kebaikan, itu bukan karena kita, tapi Tuhan yang memampukan kita untuk itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita berbuat baik bukan supaya selamat. Justru karena selama kita mau melakukan kebaikan, mensyukuri setiap keselamatan yang Tuhan telah beri. Jadi hari ini kita belajar 2 hal tadi ya. Keselamatan, pembenaran adalah
anugerah. Pemberian cuma-cuma dari Tuhan yang kita terima melalui iman yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar bahwa kita hendaknya merespon keselamatan dengan hidup melakukan apa yang baik. Perbuatan baik adalah respon kita atas keselamatan yang Tuhan telah beri. Terakhir, hari ini kita bersyukur sekolah minggu boleh merayakan ulang tahun. Ini terbuka bagi bapak-bapak. Adakah bapak-bapak yang tahu berapa usia sekolah minggu tahun ini? Bapak-bapak nak? Bapak anak pak? Bapak-bapak? Apa? Yang mana yang pertama lah? Kakak Risman? 71. Sekolah minggu betul atau salah? Betul. Betul tahu 71. Hadiahnya? Kasih saja Ica ya. Ya, Ica. Hadiahnya apa, Pak? Oke, terbuka untuk ibu-ibu. Kalau tahun ini 71 tahun, itu berarti tanggal berapa sekolah minggu berdiri? Di luar guru sekolah minggu. Ayo ibu-ibu. Ada yang tahu? Boleh Kak? Tanggal 27 Februari. Tahun 1955. Oke. Yang terakhir sekali untuk anak sekolah minggu. Siapa nama Kepala Persekutuan Sekolah Minggu Gereja Toraja? Dela. Ayo. Siapa? Mi, jangan ragu-ragu. Siapa nama kepalanya? Sini. Tuhan Yesus. 100 ya. Nama kepala persekutuan adalah Tuhan Yesus. Jadi bukan kakak Aris Rima. Oke. Selamat bersyukur kepada sekolah minggu. Tuhan menolong kita, percaya keselamatan itu anugerah. Keselamatan yang ada pada kita harus direspon dengan berbuat baik. Tuhan menolong kita mewujudkan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari tundukkan kepala. Kita bersaat teduh sejenak. Tuhan, kami bersyukur lewat perenungan pagi ini. Kami belajar bahwa ternyata keselamatan yang ada pada kami semata-mata karena anugerah Tuhan. Bukan karena perbuatan baik yang kami lakukan. Bukan karena kami melakukan apa yang baik. Tapi semata-mata karena Tuhan yang menganugerahkannya bagi kami. Kami rindu Tuhan dalam sepanjang hidup kami, apapun tantangannya, apapun yang kemudian menjadi kendalanya, kami mau setia melakukan apa yang baik menurut pandangan Tuhan. Sebagai wujud kami mensyukuri keselamatan, pembenaran yang Tuhan telah beri bagi kami. Tolong kami percaya seperti Abraham, meskipun tidak tahu apa yang berada di sana, tapi ia mau pergi ke sana untuk Tuhan. Kami juga mau dipanggil oleh Tuhan. Lewat setiap pergumulan hidup kami percaya ada jaminan Tuhan, ada kemuliaan yang Tuhan siapkan, ada kebahagiaan yang Tuhan siapkan. Dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat ini bersama-sama kita akan masuk dalam simbolis hari ulang tahun ke-71 Sekolah Minggu Gereja Toraja. Sekolah Minggu Gereja Toraja berdiri pada tanggal 27 Februari 1955 dan sampai pada saat ini tanggal 27 Februari 2026. Oleh karena itu mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan himne Sekolah Minggu Gereja Toraja.
sekolah minggu gereja Toraja, bangga dan bahagia untuk kehadiranmu, membawa harapan di dalam lunas gereja. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan melaksanakan simbolis HUT SMGT ke-71 dan nama-nama yang akan saya sebutkan dengan hormat untuk naik ke depan. Yang pertama, perwakilan dari Komisi OIG yang akan diwakili oleh Ibu Wani Ampulembang, dengan kasih dipersilakan untuk maju ke depan. Dan perwakilan dari PWGT Ibu Lili Tandi Liling, silakan untuk maju ke depan. Dan perwakilan dari PKBGT yang mewakili, ya silakan maju ke depan. Dan perwakilan dari PPGT Kristo Kapa. Dan dimohon pelayan firman dan pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya. Karena itu bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera
Setiap OIG akan dibagikan sebagai simbolis pemotongan kue oleh pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Piring Kanaya. Sidang jemaat silakan duduk kembali. Ya, baik. Bersama-sama kami minta maaf, dipersilakan jemaat untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Sekolah Minggu Gereja Toraja. Sekolah minggu Gereja Toraja, wadah bersekutu juga belajar. Hidup dituntun, imanku bertumbuh dalam Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Menjadi terang bagi semua dan bersinar untuk dunia. Generasi yang kuat, generasi yang teguh, masa depan pasti ceria. Dialah Tuhan Maha Pengasih, marilah kita setia di jalannya. SNGP selalu berindu tetap di hatiku. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Sekolah Minggu Gereja Toraja. Dengan kasih dipersilakan.
Orang tuaku saudara, anak-anak sekolah minggu, kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa bagi jemaat yang berulang tahun hari ini. Ada Hervin Parandan, Reski Suprianto, Malupi Pabane, Welsi Olin Kadang, Renaldi Putra, dan Alvaro Shalom A. Kita mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit. Bapak Amir Jaya dirawat di Rumah Sakit Siloam, Ibu Femi Reken pemulihan pasca operasi, Angel Kristi anak dari Bapak Yakob Silas di Rumah Sakit Kota Mataram, Ibu Marta Rande dirawat di Rumah Sakit PJT, Ibu Siswanti Balayukan dirawat di Rumah Sakit PJT, Bapak Selvis Kendek Rumah Sakit Cahaya Medika, Bapak Peter Pirade dirawat pemulihan pasca operasi di Rumah Sakit Plamonia, Yesi ponakan dari Bapak Enos Palamba rencana operasi hari Selasa, Ibu Argo rencana operasi hari Senin, Bapak Set Epang, Leora anak dari Bapak Mikael Eldan dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Jemaat yang berduka, Bapak YT Rumengan atas meninggalnya ponakan terkasih, Bapak Frans Tangki atas meninggalnya kakak sepupu terkasih almarhum Bapak JPS. Pun kita akan berdoa untuk seluruh kehidupan kita selama sepekan ke depan, rencana-rencana kita. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di hari pertama bulan anugerah Tuhan, bulan Maret tahun 2026. Kami sungguh percaya Tuhan, kalau Engkau sudah tolong kami, pelihara kami di hari-hari kemarin, maka untuk hari ini bahkan hari selanjutnya Tuhan juga pasti memelihara kami. Terima kasih cerita Alkitab telah kami dengar, tolong kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya. Kami bersyukur Tuhan bersama jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun hari ini. Firman berkata, biarlah ketika kami berulang tahun, kami juga semakin bertambah kebijaksanaan menata kehidupan ini. Kami bersyukur bersama orang tua saudara kami atas kebaikan Tuhan, bersyukur bersama Bapak Roni Sampelintin atas kelahiran anak laki-laki, bersyukur bersama Bapak Paulus Parandan atas kelahiran cucu perempuan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menyempurnakan sukacita keluarga. Kami bersyukur dan menyambut dengan penuh sukacita keluarga Efrain Sarambu Rido yang boleh menyatakan kesiapan menjadi bagian dari warga jemaat Biring Kanaya. Terima kasih Tuhan untuk kesiapan keluarga dan Tuhan berkati kami dalam perarak-arakan sebagai tubuh Kristus. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit. Kami punya iman bahwa ketika kami sakit Tuhan berjanji akan menyembuhkan kami. Baik yang hamba-Mu sempat sebutkan maupun yang tidak tersebutkan, kami percaya Tuhan mengetahui masing-masing mereka. Bahkan anak-anak Tuhan yang akan operasi ke depan, biarlah semuanya dilancarkan, dimudahkan oleh Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang berduka cita, biarlah kiranya Tuhan kami imani bahwa Engkau selalu menghibur setiap mereka. Seluruh kehidupan kami selama 1 minggu ke depan, dalam setiap meniti rencana karya, pekerjaan, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan tugas tanggung jawab, bahkan setiap pelayanan kami, berkenan Tuhan memberkati. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi setiap kami. Diberkatilah ayah dan ibu dalam setiap keberadaan menjadi orang tua di tengah kehidupan keluarga. Diberkatilah anak-anak sekolah minggu dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam masa kehidupan sekolah. Biarlah kiranya Tuhan kami percaya mereka akan bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan dan mereka boleh sekolah dengan baik karena pertolongan Tuhan. Anak-anak muda-Mu Tuhan dalam menata kehidupan masa muda, biarlah juga terus bijaksana. Kakek dan nenek dalam kehidupan masa tua beserta dengan oma dan opa, kami imani sampai masa tua Tuhan tetap menyatakan damai sejahtera, sukacita bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami memperingati 71 tahun berdirinya Sekolah Minggu Gereja Toraja. 71 tahun bukan hanyalah angka, tapi ini sebuah pembuktian bahwa Tuhan setia memelihara organisasi ini sampai boleh menapaki umur 71 tahun. Diberkatilah organisasi ini biar terus menjadi alat di tangan Tuhan. Melalui organisasi ini anak-anak sekolah minggu semakin mengenal Yesus Sang Juru Selamatnya. Diberkatilah guru-guru sekolah minggu menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak sekolah minggu. Diberkati para hamba-hamba Tuhan yang terus setia melayani di
bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Penatua Diaken, beserta seluruh pengurus OIG yang ada, beserta seluruh para pekerja gereja, bahkan setiap yang terlibat dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan bagi setiap yang Tuhan telah pakai melayani. Tuhan pakai lebih lagi untuk pelayanan selanjutnya. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon ampun Tuhan, jika dalam ibadah ini ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan dalam pandangan Tuhan. Ketika kami kembali nantinya, biarlah kami aman dan selamat dalam dekapan kasih Tuhan. Pekan mendatang kami boleh kembali hadir memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari bersama-sama kita mendengarkan penekanan warta pada minggu ini, bahwa disampaikan kepada kita semua sidang jemaat Tuhan, ibadah KRT kelompok 6 pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2026 di rumah keluarga Ibu Maria Kinan untuk sementara ditunda. Sekali lagi, ibadah KRT kelompok 6 pada hari Rabu tanggal 4 di rumah keluarga Ibu Maria Kinan untuk sementara ditunda. Bapak Ibu saudara-saudara, terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman pada saat ini, Saudara Enos Kombong Padang STH. Semoga firman yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk terus meyakini bahwa pembenaran hanya dimungkinkan karena berdasarkan iman, bukan hasil perbuatan kita. Oleh karena itu, selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Mari mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Orang tuaku, saudara-saudari, anak-anak sekolah minggu, pergilah, lakukanlah firman Tuhan dengan setia, sehingga kamu tetap bermegah dalam Kristus. Terimalah berkat dari Tuhan.
Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Sama-sama kita katakan amin. Iya, disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu nantinya kalau keluar dari gedung gereja untuk keluar di bagian depan karena akan dibagikan snack. Terima kasih. Mari mengangkat pujian, ada satu sobatku yang setia. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan.